Jangan menantang sesuatu yang tidak kamu pahami. Kalimat itu terdengar dari mulut seorang penjaga base camp sebelum 5 pendaki memulai perjalanan mereka. Namun, hanya satu yang justru menertawakannya. Namanya Raffi. Di antara teman-temannya, Raffi dikenal sebagai pendaki yang paling berpengalaman. Berkali-kali mendaki gunung, membuatnya merasa tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Baginya, semua cerita tentang pantangan dan gangguan goib hanyalah mitos yang dibesar-besarkan. Sambil memasang carrier di punggungnya, Raffi tersenyum sinis. Kalau memang ada penunggu gunung, suruh keluar aja. Aku pengen lihat kayak apa sih bentukannya. Dika langsung menegurnya. Udah Vi, jaga ucapan. Kita kesini buat mendaki, bukan buat cari masalah. Raffi tertawa kecil. Tidak lama kemudian, mereka memulai pendakian menjelang sore. Jalur masih ramai oleh pendaki lain. Suasana terasa normal, dan obrolan ringan terus mengiringi langkah mereka. Memasuki pos 2, kabut mulai turun perlahan. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari yang tersisa. Suasana berubah lebih sunyi. Saat rombongan berhenti untuk beristirahat, Raffi tiba-tiba melihat seorang pria berdiri di balik pepohonan. Pria itu memakai jaket hitam lusuh dan hanya diam memandang ke arah mereka. Itu ada pendaki lain. Semua menoleh ke arah yang ditunjuk Raffi. Namun, tidak ada siapapun. Cuma pohon, Vi, jawab Yoga. Raffi mengerutkan dahi. Ia yakin apa yang dilihatnya bukan bayangan. Tanpa berkata apa-apa, mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, Dika yang berjalan paling belakang mulai merasa ada yang aneh. Suara langkah kaki terdengar lebih banyak daripada jumlah mereka. Seolah ada seseorang yang ikut berjalan di belakang rombongan. Dika menoleh dengan cepat. Jalur di belakang mereka kosong. Ia mencoba mengabaikannya. Namun, setiap kali mereka berhenti, suara langkah itu selalu berhenti 1 detik lebih lambat. Perjalanan kembali dilanjutkan. Kabut kini semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter di depan. Jalur yang tadi ramai perlahan menjadi sepi. Tidak ada rombongan pendaki lain, hanya suara langkah kaki mereka yang memecah kesunyian. Raffi berjalan paling depan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan teman-temannya masih mengikuti. Tiba-tiba, Raffi, suara lirih terdengar dari arah hutan. Raffi langsung berhenti. Kalian manggil aku? Keempat temannya saling berpandangan. Enggak. Raffi mengernyit. Ia yakin suara itu baru saja memanggil namanya. Perasaanmu aja kali, kata Dika sambil menepuk bahunya. Mereka kembali berjalan. Belum sampai 5 menit. Raffi. Kali ini suaranya terdengar lebih jelas. Seolah berasal dari balik pepohonan di sebelah kanan jalur. Raffi spontan mengarahkan senter ke arah suara. Kosong. Hanya batang-batang pinus yang berdiri rapat diselimuti kabut.
Jangan aneh-aneh, Vi, ucap Yoga. Kita harus segera sampai lokasi camp sebelum gelap. Raffi mengangguk pelan, tetapi wajahnya mulai berubah. Kesombongan yang sejak tadi terlihat perlahan menghilang. Menjelang maghrib, mereka akhirnya tiba di area datar untuk mendirikan tenda. Saat Dika dan Benny memasak, Arman menyadari Raffi tidak ada di sekitar mereka. Raffi kemana? Semua langsung mencari. Tak jauh dari tenda, Raffi terlihat berdiri membelakangi mereka di tepi hutan. Ia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Vi, Raffi tidak menjawab. Dika menghampiri dan menepuk bahunya. Raffi tersentak kaget, seolah baru tersadar dari lamunan. Kamu ngapain di sini? Raffi menelan ludah. Tadi ada orang yang manggil aku dari dalam hutan. Dika langsung menoleh ke arah pepohonan. Gelap, sunyi, tidak ada siapa-siapa. Malam pun tiba. Tak satu pun dari mereka menyadari, dari balik kabut yang mulai menutupi perkemahan, sepasang mata sedang memperhatikan mereka tanpa berkedip. Malam itu, angin bertiup semakin kencang. Kabut turun menutupi area perkemahan hingga cahaya api unggun hanya menerangi beberapa meter di depan tenda. 5 pendaki itu memilih beristirahat lebih awal karena perjalanan menuju puncak akan dimulai sebelum subuh, sekitar pukul 2 dini hari. Dika terbangun karena mendengar suara resleting tenda dibuka perlahan. Ia mengira Raffi ingin buang air. Namun, beberapa menit berlalu, Raffi belum juga kembali. Dika keluar sambil membawa senter. Raffi, tidak ada jawaban. Ia menyapu cahaya senter ke sekitar tenda. Jantungnya langsung berdegup kencang. Raffi berdiri sekitar 20 meter dari tenda tepat menghadap ke arah hutan. Tubuhnya diam. Kedua tangannya menggantung lemas. Kali ini, Raffi menoleh perlahan. Tatapannya kosong. Ada yang nyuruh aku ikut, katanya lirih. Bilang apa sih? Ayo balik, Vi. Tanpa membantah, Raffi berjalan kembali ke tenda. Namun sebelum masuk, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah pepohonan. Seolah ada seseorang yang sedang berdiri di sana. Menjelang pukul 4 pagi, mereka memutuskan melanjutkan pendakian menuju puncak. Awalnya semua berjalan normal, hingga Yoga tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kalian dengar gak? Semua terdiam. Dari belakang rombongan, terdengar suara langkah kaki. Bunyinya pelan, tetapi sangat jelas. Mereka segera menyorotkan senter ke belakang. Jalur itu kosong, bahkan tidak ada siapapun. Ayo guys, jangan berhenti terlalu lama, kata Dika mencoba menenangkan semuanya. Mereka kembali berjalan. Anehnya, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah seseorang berjalan tepat beberapa meter di belakang Raffi. Tak ada seorang pun yang berani menoleh lagi. Mereka hanya mempercepat langkah. Sementara Raffi mulai merasa ada nafas seseorang tepat di belakang tengkuknya. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di puncak.
Tidak ada satupun dari mereka yang bersorak seperti biasanya. Semua hanya ingin segera beristirahat, lalu turun. Namun, Raffi kembali bertingkah aneh. Ia berdiri di tepi puncak sambil menatap ke arah lautan kabut. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Raffi!" Dika menarik lengannya. Raffi tersentak, lalu menoleh dengan wajah pucat. "Ayo turun sekarang." Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Perjalanan turun justru terasa jauh lebih mencekam. Beberapa kali Raffi berjalan sangat pelan hingga tertinggal dari rombongan. Saat Dika menoleh ke belakang, Raffi sedang berdiri diam sambil menghadap ke arah jalur yang baru mereka lewati. "Vi, jangan bengong terus, ayo cepet." Raffi tidak bergerak. Beberapa detik kemudian ia berbisik, "Dia ikut turun." "Hah? Siapa?" Raffi hanya menggeleng. Mereka kembali berjalan. Belum sampai 10 menit, terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini bukan hanya satu orang yang mendengarnya. Semua anggota rombongan saling berpandangan. Suara itu tetap mengikuti. Setiap kali mereka berhenti, suara itu ikut berhenti. Setiap kali mereka berjalan, suara itu kembali terdengar, tanpa ada siapapun di belakang mereka. Rasa takut membuat mereka mempercepat langkah hingga akhirnya berhasil keluar dari kawasan hutan dan tiba di base camp menjelang sore. Mereka selamat, namun tidak dengan Raffi. Sejak turun gunung, ia menjadi sangat pendiam. Sebelum berpisah, Raffi hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat teman-temannya merinding. "Kalau suatu hari kalian dengar ada yang memanggil namaku, jangan pernah dijawab." Tidak ada yang berani bertanya apa maksud ucapannya. Mereka mengira semua teror itu telah berakhir. Padahal, itu baru permulaan. Seminggu setelah pendakian, Dika mengajak semua temannya berkumpul di rumahnya untuk melihat rekaman dari kamera aksi yang mereka bawa selama perjalanan. Awalnya tidak ada yang aneh. Mereka tertawa melihat momen saat memasak, beristirahat, dan bercanda di jalur pendakian. Hingga video memasuki rekaman saat perjalanan turun. Suasana di ruangan langsung berubah hening. Di layar, terlihat Raffi berjalan paling belakang, sementara yang lain berada beberapa meter di depannya. "Tunggu, coba jeda di sini dulu videonya," kata Yoga. Dika menghentikan videonya. Di balik kabut, tepat beberapa langkah di belakang Raffi, terlihat bayangan hitam berdiri diam. Wujudnya samar, tetapi jelas menyerupai seseorang. Dika mengira itu hanya efek kabut. Ia melanjutkan video. Beberapa detik kemudian, Raffi berhenti, dan bayangan itu ikut berhenti. Saat Raffi kembali berjalan, bayangan tersebut kembali mengikuti dengan jarak yang sama. Tak pernah mendekat, tak pernah menjauh. Ruangan menjadi sangat sunyi. Tak ada seorang pun mengingat pernah melihat sosok itu saat pendakian. Dengan tangan gemetar, Dika memperbesar rekaman. Sesaat sebelum video berakhir, Raffi perlahan menoleh ke belakang. Lalu, ia tersenyum tipis. Bukan ke arah kamera, melainkan kepada sesuatu yang berada tepat di belakangnya. Di detik berikutnya, layar tiba-tiba dipenuhi gangguan. Gambar menghilang, video selesai. Tidak ada rekaman lain setelah itu.
Malam harinya, Dika mencoba menghubungi Raffi untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di gunung. Namun, nomor Raffi sudah tidak aktif. Keesokan harinya, ia mendatangi rumah Raffi. Menurut keluarganya, sejak pulang dari pendakian, Raffi sering keluar rumah sendirian setiap tengah malam. Lalu, 3 hari yang lalu, ia pergi membawa carrier pendakiannya. Dan sampai hari itu, Raffi belum pernah kembali. Beberapa pendaki yang naik gunung tersebut mengaku pernah melihat seorang pria berdiri sendirian di tengah kabut. Ia tidak diganggu, tidak berbicara, hanya berdiri di tepi jalur, seolah sedang menunggu seseorang untuk menemaninya berjalan. Apakah pria itu benar-benar Raffi? Atau ada sesuatu yang telah membawa pulang sosok yang berbeda dari gunung itu? Tidak ada yang pernah mengetahui jawabannya. 2 bulan setelah Raffi dinyatakan hilang, pendakian di gunung itu kembali dibuka. Seorang pendaki yang sedang beristirahat di pos 3 mengaku melihat seorang pria berdiri di tengah kabut. Pria itu mengenakan jaket hitam, carrier lusuh, dan hanya menatap ke arah jalur pendakian. Saat pendaki tersebut menghampiri untuk memastikan keadaannya, pria itu berkata pelan, "Jangan jalan paling belakang." Belum sempat bertanya lebih jauh, kabut tebal tiba-tiba menutupi jalur. Beberapa detik kemudian, pria itu menghilang. Pendaki tersebut mengira itu hanya halusinasi. Namun, sesampainya di base camp, ia melihat sebuah foto yang dipajang di dinding. Tubuhnya langsung lemas. Wajah pria yang ditemuinya di tengah kabut sama persis dengan foto Raffi. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apakah Raffi benar-benar masih hidup atau hanya sebagian dari dirinya yang belum pernah berhasil meninggalkan gunung itu.